Katakanlah wahai Muhammad, bagi mereka-mereka yang menyangka bahwa mereka itu menjadikan sesuatu itu yang akan memberi syafaat mereka di akhirat, kabarkan kepada mereka bahwa syafaat itu tidak akan berguna di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Dia ridai dan orang-orang yang Dia beri izin baginya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang kafir Quraisy mereka beriktikad. Nah, iktikad itu artinya keyakinan bulat. Satu keyakinan yang bulat itu disebut iktikad. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu mereka beriktikad bahwa di akhirat nanti berhala-berhala itu akan memberikan mereka syafaat. Itu keyakinan orang-orang kafir. Berhala-berhala yang mereka sembah itu ujarnya karena di akhirat memberi syafaat kepada kami. Lalu Allah menurunkan ayat, syafaat itu milik Allah. Syafaat siapa jua pun tidak berguna di akhirat itu kecuali bagi orang-orang yang diridai oleh Allah dan mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adanya satu syafaat di akhirat nanti ini merupakan bagian keimanan, kainan keselamatan lillah seseorang. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi para ulama yang memahami tentang Al-Quran menyimpulkan bahwa syaratnya syafaat itu 3. Syurutus syafa'ah salasun. Syarat untuk dapat syafaat itu 3. Yang pertama, ridallah anisyafi', setujunya Allah kepada yang memberi syafaat. Allah mesti ridha dulu kepada orang yang akan memberi syafaat. 1. Yang kedua, ridallah anil masyfu' anhu. Allah mesti ridha kepada orang yang akan diberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat ini mesti orang yang diridhai oleh Allah. Yang diberi syafaat ini pun orang yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga, iznullah bis syafa'ah, ada izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Nah, bila 3 hal ini ada, maka kita akan dapat syafaat, kita akan bisa memberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat ini mesti orang yang diridai Allah, yang dapat syafaat itu orang yang diridai oleh Allah, dan memberikan syafaat diberi izin oleh Allah. Nah, 3 ini. Misalnya Nabi kita mengusul kepada Allah, ya Allah, hamba hendak memberikan syafaat kepada si fulan. Itu Allah mengontrol si fulan ini siapa. Oh, bisa gitu kan, orang itu bisa diberi syafaat. Berarti Allah sudah ridha kepada yang memberi syafaat, Nabi. Orang yang akan diberi syafaat ini diridai oleh Allah, hanya dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kada seluas-luasnya syafaat itu mesti persetujuan dari Allah. Siapa yang memberi syafaat? Siapa yang diberi syafaat? Kalau sudah diridai oleh Allah, kedua orang ini hanya diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapa-siapa orang yang diridai oleh Allah untuk memberi syafaat, kita mesti tahu supaya kita berharap pas. Yang khawatir itu kita berharap si fulan ini memberi syafaat lawan kita di akhirat. Ternyata kayaknya fulan ini kada masuk orang yang diridai Allah memberi syafaat. Jadi sia-sia harapan kita. Hanya kita mesti tahu siapa-siapa orang yang diridai oleh Allah memberi syafaat kepada kita di akhirat itu. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang diridai oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita di akhirat itu, yang pertama al-malaikah, malaikat. Malaikat yang pertama. Nah, malaikat ini di mana datangnya? Di antara malaikat yang memberikan syafaat kepada kita itu ialah malaikat yang dibuat Allah dari cahaya, yang cahaya itu hasil daripada amal ibadah kita. Kita beribadah kepada Allah itu jadi cahaya. Nah, cahaya ini dijadikan Allah malaikat. Nah, si malaikat ini akan memberi syafaat kepada kita. Ini yang pertama.
Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa sehari berzikir? Itu jadi cahaya. Cahaya ini jadi malaikat. Nah, ini akan menolong kita. Malaikatnya akan menolong kita. Ini syafaat dari malaikat. Dan syafaat yang dari malaikat inilah, syafaat dari malaikat inilah yang memberikan bantuan pertolongan kepada kita mulai kita waktu sakaratul maut, dalam kubur, dihalau ke padang mahsyar sampai masuk surga. Ini syafaat dari malaikat. Kalau syafaat Nabi kita itu didapatkan oleh kita sebagai umat beliau waktu di padang mahsyar. Waktu kita sakaratul maut belum ada syafaat dari Nabi kita kepada kita. Waktu kita dalam kubur menghadapi munkar nakir belum ada syafaat dari Nabi kita. Syafaat Nabi kita ini bisa kita peroleh sesudah kita berkumpul di padang mahsyar. Jadi jangan berharap Nabi kita datang waktu kita sakaratul maut, jangan berharap. Itu kan ada dalilnya. Jangan berharap dalam kubur ini didatangi oleh Nabi memberi kita syafaat menghadapi munkar nakir, jangan berharap itu. Itu tidak ada dalilnya. Yang memberi syafaat kepada kita waktu sakaratul maut menghadap Israel, menghadapi munkar nakir dalam kubur, yang memberi syafaat itu adalah malaikat. Malaikat ini dari hasil amal ibadah kita diciptakan Allah malaikat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi tidak ada hadis yang ditemui, hadis yang sahih atau yang hasan, bahwa Nabi akan memberikan kita pertolongan waktu menghadap Israel, waktu menghadap munkar nakir. Itu malaikat yang memberikan pertolongan. Orang yang rajin banyak membaca la ilaha illallah dalam sehari semalam, itu akan jadi malaikat-malaikat yang akan membantu kita waktu menghadapi Israel. Orang yang setiap malam membaca surah Al-Muluk akan jadi malaikat yang akan turun ke dalam kubur membantu kita menghadapi munkar nakir. Demikian pula surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Orang yang setiap malam baca itu dijadikan Allah malaikat yang akan membela kita dalam kubur daripada macam-macam huru hara dalam kubur itu. Jadi jangan hendak berharap syafaat Nabi di situ, jangan hendak berharap syafaat para aulia di situ, karena belum tempatnya. Belum tempatnya di situ. Nah, jadi ini malaikat yang memberikan syafaat kepada kita. Israel, makhluk yang belum kita pernah menemui, dan kita pun tidak bisa membayangkan kayak apa Israel. Begitu datang, kita pasti ketakutan. Tapi kalau kita banyak dalam dunia membaca la ilaha illallah, ini akan menjadi syafaat menghadapi Israel. Tenang, la ilaha illallah, aku ada. Nah, ini la ilaha illallah yang kita baca hari-hari itu jadi syafaat kita menghadapi Israel. Ujar Nabi, la ilaha illallah unsul muslim indal maut. La ilaha illallah itu merupakan temannya orang muslim menghadapi kematian. Orang yang membaca surah Muluk setiap malam, dia akan menjadi pembela dia menghadapi munkar nakir dan huru hara kubur. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi yang memberi syafaat yang pertama yang diridhai oleh Allah, malaikat. Malaikat datangnya dari mana? Dari cahaya yang hasil dari amal ibadah yang kita kerjakan. Kayak apa aja kita berharap waktu itu supaya Nabi datang, kada kawah. Apalagi berharap guru datang pada waktu sakaratul maut, kada akan bisa. Karena belum masanya. Belum masanya beliau itu memberikan syafaat kepada kita. Itu hanya malaikat-malaikat tadi yang bisa membantu kita menghadapi huru hara sakaratul maut, menghadapi huru hara dalam kubur itu. Nah, kemudian yang kedua yang memberikan syafaat kepada kita di akhirat itu adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasairun nabiyyin wal mursalin, nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, yang gugur di medan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah. Itu memberi syafaat. Yang terakhir, orang-orang salihin, mukminin, mukminat itu bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Nah, inilah orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi yang kedua tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah